wa ta'ala. Bukan tidak boleh kita sholat di rumah, boleh. Tapi kalau bisa kita selain ibadah kepada Allah, tentunya kita bisa selalu menjaga silaturahim kita kepada sesama manusia. Dan ini amat sangat penting sekali bagi kita. Karena kebahagiaan yang Allah akan berikan itu ketika kita imbang antara dunia kita dengan akhirat kita. Hablum minallah bagus, hablum minannasnya juga bagus. Yang seperti ini yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatan. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, bagus ibadahnya, bagus salatnya, wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Bagus akhlaknya dengan tetangga, bagus akhlaknya dengan keluarga, bagus akhlaknya dengan orang tua, bagus. Anna lahum jannat, kata Allah, bagi mereka akan aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, man 'amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Allah menjanjikan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik pada diri kita. Bukan cuma itu saja, bukan cuma kehidupan yang baik, Allah juga akan memberikan ganjaran kebaikan kita melebihi dari yang kita lakukan. Subhanallah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi, kalau kita menginginkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka paling tidak ada tiga hal yang harus selalu ada pada diri kita. Yang pertama apa? Tekad. Jadi kalau kita kepengen bahagia dunia, bahagia akhirat, harus ada tekad, semangat dulu. Semangat untuk apa? Semangat untuk meraih kebahagiaan itu tadi. Karena yang namanya bahagia itu tidak banyak jadi dewek, dan bisa jadi dewek. Sama di dunia ini ketika kita punya motor misalnya gitu kan, tapi tidak gawe, tidak bekerja, tidak mungkin dapat. Ketika kita mungkin pengen mendapatkan pasangan yang cantik, yang soleha, tapi kawinnya di rumah baik mendap. Memang bagus zikirnya di rumah baik. Susah nak dapatnya, lama nak dapatnya. Kenapa? Karena itu kalau dicari. Begitu juga dengan kebahagiaan akhirat. Ketika kita berharap nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus bertekad saat ini mana caranya agar kita bisa mendapatkan itu tadi. Usaha dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, dengan sungguh-sungguh. Bapak Arab itu mengatakan, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dalam pepatah lain juga dikatakan, man sara 'ala darbi wasalah. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, insya Allah dia akan mencapai pada tujuannya. Ketika kita mengharapkan kebahagiaan dari Allah, dunia bahagia, akhirat bahagia, maka cari jalannya mana agar kita bisa meraih itu. Dan tentunya untuk meraih itu kita harus payah-payah dulu. Sama kayak ini kan, kita harus bangun dulu subuh-subuh, kita capek banyak kegiatan kita kan. Kita nak bangun untuk apa? Itu tadi, ini usaha kita, ikhtiar kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pepatah lain juga dikatakan, wa mal ladzatu illa ba'da takbir. Bukan hadis, pepatah Arab mahfuzat. Kalau kami mau pesantren itu nyebutnya kata-kata mutiara. Wa mal ladzatu illa ba'da takbir. Sesungguhnya kebahagiaan itu didapatkan setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu. Apapun itu, urusan dunia ataupun akhirat. Maka oleh karena itu tekad yang kuat untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan.
Yang kedua, kemauan. Kalau kita semangatnya ada tapi kemauannya kurang, susah juga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ini tadi harus imbang antara tekad dan kemauan, dan yang terakhir fokus kita. Fokus kita bahwasanya kita ini mengharapkan kebahagiaan dunia, mengharapkan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api. Itu doa kita. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, kalau kita menginginkan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha yang harus kita perbuatan. Bagaimana? Tadi kami katakan di awal, dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan sholat kita jaga benar-benar akhlak kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia kita jaga benar-benar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat dan niat kita semua. Dan yang terpenting dalam kita melakukan itu tadi, bukan kita mengharapkan surga Allah, tapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ridho dari apa yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu itu bukan mengharapkan keridhaan Allah, tapi malah mengharapkan pujian dari manusia, kepengen dipuji, pengen dikatakan wong alim, pengen dikatakan wong hebat, pengen dikatakan wong pinter sama tetangga kita. Nah, naudzubillah, seperti ini bahaya bagi kita.